Wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbaka khatman maddiya. Tidak seorang pun di antara kalian yang tidak akan melewati neraka. Sebahagian di antara kita memahami nak ada yang Ustaz. Anta mengasihnya kirun di neraka karena salah paham kon nih bosku. Ini ayat kawariduha napake. Apa yang dikongi wariduha melewati. Ayat ini tidak menggunakan kalimat dakhiluha. Wa in kuntum illa dakhiluha. Apa dikongi dakhiluha memasuki. Jadi beda melewati, beda memasuki, beda lalu, beda tama. Betul tidak? Kamu tidak mau pasti lalu ki ke neraka ro nampak suruga. Cuma dia tahu lalu alhamdulillah. Andre nasengka di suruga. Andre nasengka di neraka turusin tama di suruga. Alhamdulillah. Nia todo tahu lalu sengka rolo. Apa nama sengka ustaz? Sengka ron di belender. Iya. Siapa yang diselamatkan? Insya Allah kita semua dengan almarhumah. Amin. Summa nunajjil ladzina taqaw, sambungan dari ayat tadi. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, sembahyang 5 waktu nabaji, puasa terjaga, sedekah terjaga, hajinya pun terjaga, wa nadharudz zalimina fiha jizya. Kemudian Allah memasukkan orang-orang zalim ke neraka. Na'udzubillahi min. Kematian adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan menjadi misteri bagi kita, Pak. Karena semua kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Siapapun dia. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian kita telah tiba, andre monak kulle irifa maju, jelas andre tonak kulle rifa unduru. Ya. Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, rela ataupun tidak rela. Nia persiapan ya rekatan persiapan pas sembahyang toki kaya rekatena tena lepas sembahyang. Kalau sudah sampai pasti akan menjemput ajal kematiannya Bapak Ibu. Pasti akan menjemput ajal kematiannya. Ya. Tetapi sebaik-baik kita yang menghadapi yang namanya kematian, jikalau dia meninggal dunia, alhamdulillah persiapannya sudah ada. Ya. Dan inilah yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini karena ia persiapan. Persiapan ini penting. Di dunia saja Bapak Ibu punatena persiapan ta, kemungkinan Bapak Ibu sekalian kehidupan ta andre na baji Bapak Ibu. Mestinya persiapan. Saya ambilkan ki contoh Bapak Ibu. Nanaung kiri jum pandang. Na tanre persiapan ta nangura ki batu naung. Coba. Kak lampak ki dong ko oto nanri jum pandang. Naman na doit tanirang. Ya. Makanan tidak ada kita bawa. Sampai di bawah kita akan seperti apa? Ya. Nah, ngapa menjatuh? Ini lintas kabupaten. Saya saja Bapak Ibu sekalian, nakkekan kampung kuri Pakupa. Dari BTN Arakeke menuju ke Paku. Talabarani anrai punatan redus dibilang ngasak berdompiku. Karena malah karya ruang nga Bapak Ibu. Jangan sampai kempes kiban no toa. Doik pantu juga. Napatempel to ba? Bapak Ibu. Nah tidak ada persiapan bahaya. Ini baru lintas kecamatan, lintas kabupaten, lintas provinsi. Mesti ada persiapan, apatah lagi kalau sudah lintas alam. Lintas alam mesti ini persiapan. Ya. Alamul arwah, alam rahim, alam syahada, alam barzah, alam akhirat. Alam arwah batu maki. Alam rahim batanna ammaka batu tommaki.
Alamus syahada yang kita tempati saat ini. Dan setelah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan menuju kepada alam selanjutnya, namanya alamul barzah, alam kuburan. Ya. Ini lintas alam mestinya persiapan. Nah, pun nak bicara tahu masalah persiapan Bapak Ibu sekalian, salah satu persiapan yang mesti disiapkan untuk menghadapi perjalanan kita dari lintas alam, Bapak Ibu, adalah persiapan ibadah. Ini mesti yang pertama Bapak Ibu sekalian. Persiapan ibadah. Ibadah apa itu? Salah satu di antaranya adalah persiapan ibadah sembahyang 5 waktu. Ya. Saya Bapak Ibu sekalian di mana-mana selalu saya sampaikan, ya, bahwa salah satu persiapan yang pertama menghadapi yang namanya kematian adalah persiapan ibadah. Salah satu di antaranya adalah sembahyang 5 waktu. Ya. Anggapan aku pawan nih Bapak Ibu. Kita lihat nih sekarang, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kita lihat nih saat ini Bapak Ibu, begitu banyak saudara-saudari kita yang tidak melaksanakan sholat. Betul tidak? Kaman nih Bapak Ibu sekalian, loe dudu sianat tatayena na sembayang, na'udzubillah. Iya. Banyak saudara-saudari kita yang tidak sholat. Salat 5 waktu. Ini sudah sangat jelas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Aqimis salata ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak salah kurang lebih 30 kali disebutkan di Al-Qur'an. Aqimis salata, dirikan sembahyangmu. Dirikan salat. Liduluki syamsi, setelah terbitnya matahari, lohor nataban asara. Ya. Mari itu yang mic satu. Ya. Liduluki syamsi, setelah terbitnya matahari, lohoro, duhur dan asar. Ila ghasaqil lail, waktu malam, gelapnya malam, maghribi na isa. Wa Qur'an al-fajr, waktu fajar, subuh. Berarti 5 lohor asar maghribi isya subuh. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian menyampaikan ini. Saking perluna sembahyang Bapak Ibu, tabe lompoh. Saking perluna ini kena sembahyang, detik-detik nafas terakhirnya Rasulullah, detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah, terbaring di pangkuangnya Aisyah radhiyallahu an, di pangkuang istrinya yang dia sebutkan as-salah, 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 as-salah. Sampai dalam keterangan riwayat dikatakan Pak, mangang lilana nak bitta anyakbu as-salah, 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 sampai karena saking menganda monelilan nak bitampawi Pak, nafas yang paling terakhir dari Rasulullah masih kedengaran as-salah, as-salah di dadanya. Berarti salat ini bukan perkara main-main. Salat ini perkara penting Bapak Ibu sekalian. Tapi cobalah kita melihat sekarang Pak, tabik lompoh. Ya, agak sedikit kasar ini saya punya ucapan Bapak Ibu. Coba, kalau ada orang kita dengarkan dia berzina, tapi kalau ada orang kita dengarkan dia melakukan perzinahan, kemungkinan Bapak Ibu ijit tetawalang ngeria injo informasi pasti nisarangi angkana idende, na'udzubillah, astagfirullah, mudah-mudahan tanda lalu jangan kejadian mangiri keluargaku. Kan pasti seperti itu yang kita katakan, betul tidak? Puna niat tawa luka Bapak Ibu juga akan keluar kata-kata itu. Na'udzubillah, astagfirullah, mudah-mudahan tanda lalu jangan kejadian mangiri keluargaku. Kalau ada orang yang meminum minuman khamar, kata-kata itu juga akan keluar. Na'udzubillah, astagfirullah, mudah-mudahan tanda lalu jangan kejadian mangiri keluargaku. Tapi coba beda Bapak Ibu. Kalau ada orang tidak sholat, apakah ada kata-kata na'udzubillah, astagfirullah?
Ada apa tidak Pak Ibu? Pak Ibu, ada apa tidak? Tidak ada. Coba Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Bapak Ibu. Na'udzubillah, astagfirullah. Ini ucapan jarang sekali terdengar. Kadang anaknya saja tidak sholat. Orang tuanya santai-santai saja. Betul ya? Bapak Ibu. Sementara menjadi pertanyaan, kenapa na'udzubillah astagfirullah tidak keluar di mulut yang kita mendengarkan itu, sementara meninggalkan sholat satu kali jauh lebih besar dosanya dibandingkan berzina. Auzubillah. Meninggalkan sholat satu kali jauh lebih besar dosanya dibandingkan kita meninggalkan puasa. Meninggalkan sholat satu kali jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang berjudi. Tapi kenapa kemudian na'udzubillah astagfirullah tidak ada dalam ucapan itu Bapak Ibu? Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Maka seorang ulama mengatakan hidup untuk salat. At-tallasaki Bapak Ibu sekalian untuk as-sembayang. Iya. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Ini ada mobil besar mau lewat ya. Harus nanjoni sari tanda lukan di. Iya. Lewat-lewat. Banyak ini pala lorok kebiasa tuh benar. Ini Allah lu juga jadi perhatikan cara main tenam. Ya. Mulai guna tolong pono tobero puleni cini. Jenis yang apa nya nalurangin jo. Hello Kitty boleh jadi. Pengen ibu-ibu kah? Nih kasih jalan dulu. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Satu Bapak Ibu sekalian. Masih percuma. Kita lanjut. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Ketika Umar memimpin waktu itu salat subuh. Maka datang seorang pemuda dari bangsa Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Apa yang dia lakukan sementara Umar bin Khattab memimpin salat batun itu? Sampai dalam keterangan riwayat Bapak Ibu 3 kali terjadi sobekan. Di bawah pusarnya tiga sobekan. Maka apa yang dilakukan Umar sementara memimpin sholat bercucuran darah. Maka Umar bin Khattab mengisyaratkan kepada makmumnya yang bernama Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan. Sambiang Abu Rahman. Setelah digantikan, Umar bin Khattab pingsan. Setelah sholat dibawa ke rumahnya. Di rumahnya Umar bin Khattab memaksakan untuk membuka matanya. Apa yang ditanyakan Umar pada saat itu? Apakah yang dia tanyakan, "Anain tobo ka sumpai?" Tidak. Apakah yang dia tanyakan, di mana semua keluargaku niat ngasen nih? Tidak. Apakah yang dia tanyakan, apakah anak-anakku datang semua? Tidak. Yang dia tanyakan Bapak Ibu, apakah lebak ngasen mau sembahyang? Coba, ini salat perkara penting, bukan perkara main-main. Nah, kenapa sekarang orang Bapak Ibu heran tuh anaknya punya sih sana punya tangan sembahyang la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang maksum, sudah dijamin masuk ke dalam surga tanpa syarat. Antama kok, wahai kekasihku Muhammad, masuk ke dalam surga tidak ada syarat. Tapi satu pun hadis, satu pun riwayat, satu pun sejarah, tidak ada yang mengatakan Nabi pernah meninggalkan sholat satu kali. Tidak. Satu, Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang Nabi yang paling parah penyakitnya Bapak Ibu. Di seluruh penjuru dunia ini tidak membetai gardina Nabi Ayub. Karena hampir seluruh batang dirinya kena penyakit dan itu dipenuhi oleh ular. Saya ngolo-olo. Rua jitanga garin Pak. Rikalena Nabi Ayub. Apa njo? Atinna sural lelana.
Kenapa bisa itu tidak sakit? Karena memang apalagi Nabi Ayub, ya Allah, seluruh batang diriku boleh sakit. Cuman dua ya Allah, jangan kau kasih penyakit. Apa itu atinku na lilaku? Nah sebab puna pandrak yatingku, garing yatingku ya Allah. Ente kan membicaraku ngurangi marigite. Kalau sakit lidahku ya Allah, bagaimana cara saya menyebutkan namamu? Nabi Ayub para penyakitnya satu kali pun tidak pernah meninggalkan sholat. Coba Bapak Ibu. Siapa lagi? Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu Nabi Sulaiman Pak, 27 raja. Dan Nabi Sulaiman itu adalah salah satu Nabi yang termasuk rajanya di atas raja. Rajanya para raja. Dalam artian Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang paling kaya. Di antara orang-orang yang paling kaya. Di seluruh penjuru dunia ini Pak, pernah diteliti. Tidak ada yang beda yang bisa menyamai kekayaannya Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pun tidak pernah meninggalkan sholat satu kali. Dan apa tuh makam nih Bapak Ibu, na'udzubillah. Tidak sholat. Sampai-sampai niat tahu biasa ko kanang angapa ko katang sumbayang. Naka-naka mikro lo ustaz. Katuwa pamangi. Itu apa gibede. Ada tuh. Jamaah saya sampaikan, andaikan niat jaminan buat Allah sesampai tua itu lalu pokok sumbayang iya. Inatnya andaikan ku jamin kalian ku tua sampai tala sampai ibu tua pakai sumbayang. Mana nasi bulan pamangi nama tengku. Kamu juga guys, si bulan pila matenta kita orang kami balat tapi sul-suluki. Pula niat tuna batu langsung kikebuki gamin roko liba. Nah sembayang. Ya. Amin roko, nama aja kurang karena yang kita lakukan pada saat itu akhirat saja. Cuman tidak ada yang tahu ajal kematiannya orang akan sampai tua. Tidak musing, betul tidak? Karena niat tahu Bapak Ibu anak-anak mati. Orang tua mati. Kekalumanyang mati. Tukasnya si mati, pejabat mati, ustadz mati itu. Semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Allahu Akbar. Sembahyang 5 waktu Pak Ibu. Salat 5 waktu bayangkan. Tapi sebenarnya puna bicara sembahyang itu katanya gitu. May hadir di bangnya kapan diceramai masalah sembahyang di. Kayak nggak sentuh sembahyang di bangnya. Batu amin. Butina. Inai kun datang sembahyang panik di mana? Kali ini tuh, pawi. Berarti sentuh sembahyang ngasen di. Alhamdulillah. Sembahyang si tengah. Ya ayah sah dirahmati oleh Allah. Nih Bapak Ibu sekalian. Salat 5 waktu berapa yang Allah kasih kita sehari semalam Bapak Ibu? Ayo. 20 apa? 24 jam Allah kasih kita sehari semalam. Allah cuma minta 25 menit dalam satu hari, satu malam. 5 menit sembahyang lohoro. 5 menit asara. 5 menit maghribi. 5 menit isya. 5 menit subuh. 25 menit. Coba. Sementara nasareki waktu Allah Ta'ala 24 jam. Naku Allah Ta'ala. Kau yang pedagang, silakan kau manfaatkan waktumu untuk berdagang. Selama 24 jam itu. Kau yang pejabat, silakan kau lakukan apa yang menjadi amanahnya para rakyat. Kau yang para pendai, lampau ceramah, sampaikan kebenaran. Kau yang sopir, lampau penumpang. Tapi Allah cuma minta 25 menit dalam satu waktu 5 menit. Masa 5 menit ini sawal di? Pak Ibu di? 5 menit mau kesempurna minjau puna 5 menit. Karena itu biasa sembahyang talu menit. Nak jina nau. Naik naung tulu sulam pana. Untuk biasa sembahyang lohor tanggal sembahyang asara maghribi alpa. Sembahyang maghribi isan rek memamo. Labila biangan subuh. A'udzubillah. Tapi ini kutak nanya angaba kau netak kamu nyo sembahyang nu sembahyang lohor tanggal sembahyang asar. Nakana ustaz. Sante mo ko kasukur minyo kasumbahyang nak lohor. Lohoro tang sumbay ngasara magharibi semay andra si kusumay ngisa daripada jokar biya balak kustas sekali di seminggu. Ano juma? May lu kan ngabong sa ikaw na sekali di seminggu kusumbayang niya. Juma aja bawa. Nakasukur main niya kasumbayang sekali seminggu. Asukur main niya kasumbayang sekali seminggu.
Daripada nyogai, daripada bala kai. Si pinruan si tahu. Auzubillah. Pelepasan Idul Fitri na Idul. Idul Adha, Masya Allah, alam palepas mulai baturate sa kena nau, sa ngene beru. Mulai rate sa kena tulaw. Mo rate songkok beru. Naum baju beru. Naum pole solara beru. Naum sendali beru. Naik boleh sejarah beru. Tangga puasa. Ses saja kita. Ya Allah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Nih Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada juga yang mengatakan Ustadz, ya Ustadz, tema ke sumbayangi kan juga tuh sumbayang kamalakna jintama di neraka. Nah ini juga yang mengatakan begitu. Lah pun nak bicara neraka tahu Ustadz, tema ki antama ngasih nyerotor di neraka. Ini empauang korindi. Antama ngasihnya kalau di neraka Ustadz. Kenapa? Karena surga tidak mungkin ditempati bagi orang yang punya dosa. Sementara di hadis dikatakan, kullu bani Adam khata'un, yang ngaseng anak cucunya Adam berdosai. Berarti semua orang meninggal ada dosanya. Saya bilang, salah paham tinjau. Bukankah orang yang berdosa wa khairu khata'un at-tawwabin adalah mereka yang berdosa kembali bertobat. Jangan nih almarhumah Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Pak Ibu, ketika diberikan kesempatan masih hidup di dunia, mungkin saja dia sudah pernah bertobat, maka dia meninggal dalam keadaan tidak ada dosanya. Bapak Ibu, iya. Sekalipun di dalam ayat ada yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbaka khatman maddiya. Tidak seorang pun di antara kalian yang tidak akan melewati neraka. Sebahagian di antara kita memahami nak ada yang Ustaz. Anta mengasihnya kirun di neraka karena salah paham kon nih bosku. Ini ayat kawariduha na pake. Apa yang jadi wariduha melewati. Ayat ini tidak menggunakan kalimat dakhiluha. Wa in kuntum illa dakhiluha. Apa dikongi dakhiluha? Memasuki. Jadi beda melewati, beda memasuki, beda lalu, beda tama. Betul tidak? Kamu tidak mau pasti lalu ki ke neraka ro nampak surga. Cuma dia tahu lalu alhamdulillah. Andre na sengka di surga. Andre na sengka di neraka turusin tama di surga. Alhamdulillah. Nia toda tawa lalo sengka rolo. Apa nama sengka Ustaz? Sengka ron di blender. Iya. Siapa yang diselamatkan? Insya Allah kita semua dengan almarhumah. Amin. Summa nunajjil ladzina taqaw, sambungan dari ayat tadi. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, sembahyang 5 waktu nabaji, puasa terjaga, sedekah terjaga, hajinya pun terjaga, wa nadharul zalimina fiha jizya. Kemudian Allah memasukkan orang-orang zalim ke neraka. Na'udzubillahi min